Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Saputri dengan NIM 240100340039. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah keprofesian dengan judul Profesi Guru BK. Yang pertama, definisi bimbingan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau BK adalah yang memberikan layanan bimbingan konseling dan pendampingan kepada siswa untuk membantu mereka dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karakter. Selanjutnya ada peran guru BK. Yang pertama, guru BK sebagai pemberi layanan konseling. BK membantu individu yang mengalami masalah akademik, sosial, emosional, atau psikologis. Konseling bisa dilakukan secara individu atau kelompok untuk memberikan solusi dan dukungan. Yang kedua, BK sebagai pendamping perkembangan psikologis. Seorang BK tidak hanya menangani masalah, tetapi juga membimbing individu dalam mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial agar dapat berkembang secara optimal. Ada peran guru BK. Peran guru BK di sekolah yang pertama ada memberikan layanan bimbingan akademik. BK membantu siswa dalam memilih jurusan atau menentukan karakter masa depan. BK juga dapat menangani masalah psikologi siswa seperti stres, kecemasan, atau depresi. Selanjutnya, BK dapat mengadakan kegiatan bimbingan kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial dan manajemen emosi siswa. Selanjutnya, BK berkoordinasi dengan Profesi BK ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar peran lebih efektif. Yang pertama, tantangan digitalisasi. Di era digital, menurut BK untuk beradaptasi dengan layanan konseling online yang membutuhkan keterampilan baru dan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, tantangan beragamnya masalah individu. Permasalahan yang dihadapi individu semakin kompleks dan tekanan akademik sosial, sehingga kesehatan mental yang menuntut BK untuk terus memperbarui ilmu dan metode pendekatannya. Selanjutnya, jumlah guru BK yang terbatas. Di banyak sekolah, jumlah guru BK tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga pelayanan masih menjadi kurang optimal. Meskipun terdapat tantangan, profesi BK memiliki banyak peluang di masa depan yang banyak dimanfaatkan. Misalnya, BK digital dan konseling online. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesehatan mental, konseling berbasis teknologi seperti T-konseling dan aplikasi psikologi semakin berkembang. Selanjutnya, kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah. BK dapat bekerja sama dengan LSM dan pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti pendidikan inklusi, rehabilitasi, kecanduan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, adaptasi perkembangan teknologi pada profesi BK. Seperti yang pertama, penggunaan e-learning dalam BK. Contohnya seperti kelas dan workshop online. BK kini bisa memberikan pelatihan keterampilan hidup dan bimbingan karir melalui platform e-learning seperti Google Classroom atau Zoom. Peserta dapat mengakses materi kapan saja dan mau di mana saja. Pengaruh media digital dalam BK, seperti konseling berbasis media sosial. BK kini bisa menjangkau lebih banyak orang melalui platform seperti Instagram, YouTube, atau TikTok dengan konten edukatif tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Media sosial juga bisa menjadi alat komunikasi cepat antara BK dan siswa melalui pesan pribadi atau grup komunitas. Selanjutnya, kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi guru BK, yaitu rencana penambah jumlah dan peningkatan kualitas guru BK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan komitmennya untuk memperkuat pendidikan karakter di kalangan peserta didik dengan meningkatkan jumlah guru BK di setiap satuan pendidikan. Selain itu, akan dilakukan pelatihan bagi para guru termasuk guru BK guna penguatan pendidikan nilai. Selanjutnya, ada kontribusi BK terhadap isu-isu sosial yang ada di masyarakat, seperti isu pencegahan dan penanganan kesehatan mental. Meningkatnya angka stres, kecemasan, dan depresi di kalangan anak muda dan pekerja. Kontribusi BK yaitu dengan cara memberikan layanan konseling dan psikoterapi untuk individu yang mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya. Selanjutnya, dapat mengadakan program edukasi kesehatan mental di sekolah, universitas, dan tempat kerja untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan psikologi. Juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi sosial untuk menyediakan akses konseling gratis bagi kelompok rentan. Selanjutnya ada keterampilan yang diperlukan sebagai guru BK. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi yang efektif. Seorang BK harus mampu berkomunikasi dengan jelas, empati, dan persuasif agar klien merasa nyaman dan terbantu. Mampu mendengarkan secara efektif agar dapat memahami masalah klien dengan baik. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Mengapa itu penting? Karena dunia akan terus berubah, termasuk dalam sistem pendidikan, teknologi, dan pola pikir masyarakat. Konselor harus siap beradaptasi dengan perubahan zaman tersebut agar pendidikan tetap relevan. Selanjutnya, BK juga harus beretika dan bertanggung jawab secara profesional. Mengapa itu penting? Karena konselor BK berurusan dengan informasi pribadi yang sensitif, harus memiliki kode etik yang kuat untuk menjaga privasi dan hak klien. Selanjutnya, keterkaitan profesi BK dengan SDGs. Profesi BK berperan besar dalam mendukung pencapaian sebagai SDGs, terutama dalam menciptakan pendidikan berkualitas, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan bimbingan, dukungan emosional, dan edukasi, konselor BK membantu individu dan kelompok mengatasi tantangan sosial dan psikologi yang dapat menghambat kemajuan mereka. Dengan demikian, BK tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu secara langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rencana saya untuk kedepannya akan memanfaatkan teknologi dalam proses bimbingan dan konseling, membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan. Dengan menggunakan platform konseling digital, konselor dapat menjangkau lebih banyak klien, terutama di daerah terpencil, serta memberikan layanan yang lebih fleksibel dan efisien. Integritas teknologi dalam BK tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membantu konselor dalam mengambil keputusan yang berbasis data, menjadikan profesi ini lebih adaptif. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Pemanfaatan teknologi dalam profesi BK membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan dengan menggunakan platform konseling digital. Konselor dapat menjangkau lebih banyak klien, terutama di daerah terpencil, serta memberikan layanan yang lebih fleksibel dan efisien. Integrasi teknologi dalam BK tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membantu konselor dalam mengambil keputusan berbasis data, menjadikan profesi ini lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.